Halo guys, sekarang lagi ada tren pasangan muda-mudi dia pengen punya anak atau program kehamilan, tapi malah kucingnya yang dilepas adop. Ini gimana ceritanya? Katanya sih takut tokso. Jadi hari ini saya bakalan bahas tentang tokso. Mari kita ikutin. Nah, jadi emang benar kalau seandainya kucing itu satu-satunya hewan yang bisa mengaktifasi dari tokso tadi dari L2 ke L3. Jadi L3 ini dia bisa menginfeksi manusia. Tapi kalau seandainya teman-teman punya kucing, harus menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Walaupun kucingnya nggak ada tokso ataupun ada tokso kayak gitu ya. Jadi gimana sih cara pola hidup bersih dan sehatnya itu? Yaitu teman-teman harus bersihin litter boxnya itu minimal sekali sehari. Kenapa sih begitu dok? Jadi sebuah studi menunjukkan kotoran kucing yang kurang dari 24 jam itu nggak bakalan ngeluarin tokso kalau kucingnya positif tokso loh ya. Jadi kalau seandainya teman-teman bersihin minimal sekali sehari, itu insya Allah sih toksonya nggak bakalan ada di lingkungan sekitar rumah kayak gitu. Namun, penularan tokso itu bukan dari kotoran doang, guys. Walaupun teman-teman nih bersihin kotoran kucing, pasti bakalan cuci tangan dulu sebelum menyentuh makanan. Saya jamin pastikan itu. Tapi penularan tokso yang lain itu sebenarnya bisa dari lingkungan sampai ke makanan. Loh, kayak gimana dok ceritanya? Kayak gitu. Misalnya teman-teman suka berkebun, kemudian di sekitar kebunnya itu ada kucing yang sering sembarangan kayak gitu kan. Nah, yang sembarangan itu bisa mengkontaminasi tanah tadi. Jadi teman-teman kalau berkebun gak cuci tangan bisa jadi itu mengandung tokso. Kemudian yang tumbuh dari tanah itu bisa juga terkontaminasi. Misalnya paling sering sayur-sayuran, sawi, lobak, dan sebagainya itu bisa mengandung tokso juga. Dan hewan-hewan pemakan tumbuhan, misalnya sapi, kambing, kemudian babi, itu bisa terkontaminasi tokso. Misalnya dia nggak sengaja makan rumput yang mengandung tokso, masuk ke dalam badannya, kemudian tokso ini bakalan pindah ke dalam daging. Nah, teman-teman kalau Anda suka makan steak yang medium rare ataupun yang rare, kemudian sate yang gak dimasak sempurna misalnya, itu bisa juga menularkan tokso. Jadi, apa sih kesimpulannya dari yang sini? Kesimpulan bisa saya kasih sebenarnya adalah terapkan pola hidup bersih kalau seandainya teman-teman ingin ada program kehamilan. Misalnya pertama, pola hidup bersih ya jaga lingkungan, cuci tangan sebelum makan, kemudian makan makanan yang benar-benar matang, termasuk sayur-sayuran. Kalau teman-teman suka lalapan, sayurannya minimal direbus sebentar, kemudian daging dimasak sempurna, jangan yang mentah-mentah dulu. Kemudian ya itu, pokoknya jaga kebersihan aja yang paling penting. Dan bukannya kehamilan itu hal yang positif ya, harusnya harus diikutin dengan tindakan-tindakan positif juga. Begitu ya teman-teman, bye-bye.